Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, suara channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu wali Allah, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dan beliau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Mojo Agung atau Mbah Syed Sulaiman bin Abdurrahman. Jadi Syed Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Syed Sulaiman sendiri mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah. Ayahnya merupakan seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah cucu dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Syed Sulaiman sendiri lahir dan dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Mbah Syed Sulaiman ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adik Mbah Syed Sulaiman yaitu Syed Abdurrahim, atau kemarin kita bahas itu Mbah Syed Arif Segoropuro, dan Syed Abdul Karim. Kala itu ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karena itu, saat beranjak dewasa, ia dibuang Belanda ke wilayah timur. Dia pun tinggal di Krepyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, dia melanjutkan dakwah hingga ke kota Solo. Di kota ini, dia dikenal sebagai orang yang sakti mandraguna, sehingga mengundang rasa iri dari Sultan Mataram saat itu. Sang Sultan pun ingin membuktikan kesaktian Mbah Syed Sulaiman. Mbah Syed Sulaiman diminta untuk memeragakan pertunjukan yang tidak pernah diperagakan oleh siapapun. Mbah Syed Sulaiman meminta kepada Sultan untuk meletakkan bambu di atas meja, sedangkan Mbah Syed Sulaiman pergi berlalu ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton dan Sultan Mataram pun menunggu kedatangan Mbah Syed Sulaiman cukup lama. Hilang kesabaran, sang Sultan pun membanting bambu di atas meja hingga hancur berkeping-keping. Kepingan-kepingan tersebut kemudian berubah menjadi hewan berbagai jenis. Sultan pun kaget dan akhirnya mengakui kesaktian Mbah Syed Sulaiman. Ia pun memerintahkan prajuritnya mencari Mbah Syed Sulaiman. Sedangkan hewan-hewan tersebut ditampung di dalam kebun binatang yang dinamakan Sriwedari hingga tahunan 1978. Sriwedari masih menjadi kebun binatang, namun kemudian binatang-binatang ini akhirnya dipindahkan ke kebun binatang Satwataru. Meninggalkan Solo, Mbah Syed Sulaiman menuju Surabaya untuk mondok di Ampel. Saat nyantri di Ampel, dia akhirnya bertemu adiknya, yaitu Syed Abdurrahim atau Mbah Syed Arif Segoropuro. Selepas menimba ilmu di Surabaya, kedua kakak beradik pun menuju Pasuruan dan berguru kepada Mbah Soleh Semendi. Hingga akhirnya mereka berdua dinikahkan dengan kedua putri gurunya sendiri. Dari pernikahan ini
lahirlah putra Mbah Said Sulaiman bernama Ali Akbar. Said Ali Akbar ini yang kemudian membuka lembaran emas keluarga besar Tresmo. Selain beristri putri Mbah Soleh Semendi, Said Sulaiman juga memiliki istri dari Malang. Dari istri keduanya, dia dikaruniai putra bernama Hazam. Setelah menikah, Said Sulaiman sempat kembali ke Cirebon, tempat kelahirannya. Namun situasi di sana saat itu sedang ricuh lantaran pertikaian antara Sultan Ageng Tirtoyoso dan putranya sendiri Sultan Abdul Qohar. Hal ini terjadi lantaran putranya Mbalelo dan memihak kepada Belanda. Mengetahui situasi tersebut, Said Sulaiman memutuskan kembali ke Pasuruan dan menetap di Desa Gambiran. Dia pun mendirikan 2 buah masjid unik dan masih bisa disaksikan hingga kini. Selain itu, beliau juga membabat tanah Sidogiri yang masih berupa hutan belantara. Konon, pembabatan hutan itu dilakukan selama 40 hari. Saat itu Said Sulaiman ditemani santrinya dari Pulau Bawean, Kiai Aminullah. Di sana Said Sulaiman mendirikan pondok pesantren yang kini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Kabar ini kemudian terdengar hingga ke Keraton Solo Mataram. Said Sulaiman pun diundang Sultan untuk hadir di keraton. Dia hendak diangkat menjadi hakim oleh Sultan. Atas undangan itu, Said Sulaiman meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada istri dan masyarakat Pasuruan. Namun akhirnya permintaan Sultan ditolak sebab masyarakat Pasuruan tidak ingin kehilangan tokoh yang diseganinya tersebut. Sekembalinya dari Solo, Mbah Said Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Jombang. Namun, di tengah perjalanan, Mbah Said Sulaiman jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung. Selama di Mojo Agung, Mbah Sulaiman berdoa, kalau pertemuannya dengan Sultan Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau minta agar dipertemukan, ucapnya. Namun jika tidak, beliau berdoa lebih baik wafat saat itu juga. Akhirnya Said Sulaiman tidak bertemu dengan Sultan Solo. Dia wafat dan dimakamkan di dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, pada 17 Rabiul Awal 1193 Hijriah atau 24 Maret 1780 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.